Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azilmi sultani. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha kabiru bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Ketua Pengajian Embun Pagi 5 rahimakumullah, beserta panitia dan pengurus yang juga dirahmati Allah. Bapak Ibu alim ulama kakung saha putri ingkang boten saged kula piji setunggal bapak setunggal ugi ingkang kita mulyakaken rahimakumullah, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Enjang menika saya bisa sowan setelah beberapa kali saya tidak bisa sowan karena ada tugas yang lain. Kebetulan menikah hari pertama untuk saya di PEP 5 di tahun 2023. Jadi 1 tahun yang lalu, sekarang masuk di tahun yang sama. Seorang ulama besar, Hasan Basri, itu mengatakan bahwa hidup itu adalah kumpulan hari-hari. Nah, setiap hari itu kan berarti hari itu diambil satu-satu. Yang jadi pertanyaan itu kan ada dua. Apakah hari yang kita ambil, yang kita jalani itu bermakna di akhirat, atau cuma hilang di dunia? Pertanyaan yang kedua, kita masih punya sisa berapa hari? Ojo-ojo kita itu kepedean, isih duwe ribuan hari yang belum diambil. Jebule menggarek rong dino, jebule menggarek seminggu, atau mungkin tinggal 1 hari. Iso wae ini. Misalnya esok mati kabeh. Sak ustatik. Pertanyaan kan sederhana. Kalau sudah begitu, sesuk nek mati, aduh wis mlebu swarga apa durung? Itu pertanyaan paling sederhana. Nah, sesuk mati wis mlebu swarga apa durung? Nah, inilah sebenarnya kalau di flyer panitia keren, perjalanan bisnis yang religius. Iso apa sing didi ya ngono to. Ustaz kowe bingung ngono to. Kene dosen UGM. Ustaz petuk. Tapi memang tidak salah juga. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan yang hakiki adalah perjalanan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari-hari yang terbuang itu prioritasnya adalah urusan akhirat. Makanya hari ini saya buka dengan Al-Hasr 18. Al-Hasr 18 itu yang pertama melihat ketika hari-hari itu sudah diambil, wal tandur nafsu ma qaddamat liqad. Delok nafsu ma jiwamu dewi-dewi qaddamat liqad. Sejauh mana persiapan kamu untuk masa depan yang sesungguhnya? Masa depan di dunia harus disiapke, sekolah ke, bisnis, nasi kredit ya gawe ke toko, gawe ke pabrik, nasi orang ya sangoni ilmu, kon ngaji gitu. Yang di akhirat itu sudah sejauh mana bekal kita. Makanya Allah dawuh nafsu ma qaddamat liqad, jiwamu ngoten. Ning tahun 2022 wong Indonesia senengane ndelok wong liya. Sehingga peribahasanya kuman di seberang lautan nampak jelas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini masalahnya aku muni gajah kok ibu pun delok keraiku. Itu menyakiti hatiku. Iki dudu gajah. Ono sik ngomong, ono merek sarung. Ya ta, gajah duduk. Iki dudu gajah duduk, gajah ceramah. Puas sampean. Jadi kuman seberang lautan sing cilik-cilik ngono ya didelokne.
Tapi kesalahannya sendiri itu tidak pernah kelihatan. Mergo wong anggere ndeloki kesalahan wong liya, anggepe dheweke wis bener. Penyakit kita itu kan anggapnya wis bener atau salah, yo akhirnya baperan, lebay, usul ra ditampa ra menyang, ya toh, nang grup left, terus jelek mutungan gitu. Tandane ya Bu, sampeyan aja sering-sering left saka grup. Kancaku left saka grup iki yo mati. Makanya dari itu kita muhasabah sejauh mana. Itulah namanya hisab. Hisab itu menghitung diri sendiri, mengaudit. Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai ngendikaken ngaten. Ya, Umar bin Khattab. Anta hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinahu qala an tuzanu. Hisablah kamu, kata Sayyidina Umar, sebelum kamu dihisab. Barang siapa yang suka menghisap diri sendiri ketika di dunia akan dimudahkan hisapnya di akhirat kelak. Itu dulu. Kenapa kita harus menghisap diri sendiri? Karena ada sebuah keyakinan hidup itu harus dipertanggungjawabkan. Orang rampung wae. Surat Yasin 12, nggih, Yasin 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu aksarahum ahsaynahu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat 12. Gusti Allah itu ngendika, sesungguhnya aku yang menghidupkan orang yang mati dan aku perintahkan untuk menghitung, mencatat amal manusia, disimpan di Imam Mubin. Imam Mubin itu ya ada di Laul Mahfuz, kitab Gusti Allah. Dan Imam Mubin itu kalau zaman saat ini kita nom-nom ngerti Google Drive ya, di cloud ngoten niku. Kalau kita disimpan di akhirat, sesuk dipertanggungjawabkan. Kapan dijawabkan? Ada di surah Al-Jasiyah. Wa taraqulu umatin jasiyah. Lihatlah orang-orang di padang mahsyar itu sedang jasiyah. Jasiyah itu artinya apa? Berlutut. Jadi di padang mahsyar ini depro. Depro untuk apa? Untuk menunggu. Apa? Tut'aila kitabiha. Untuk menunggu kitab-kitabnya. Gitu tahu. Al-yauma di hari itu. Gitu. Kulu umatin setiap umat itu ilah tut'a kitabihah, mereka menunggu kitab-kitab. Jadi sing sakniki diitung dipun catet ini ku sesuk dipertanggungjawabkan. Makanya penjenengan sakniki ngaji itu keren karena apa? Memikirkan masa depan. Nah orang apa dadak ngaji bareng nang omah enak ndelok TV ngombe wedang ngoten niku iso goreng kerupuk nyapu apa ndak menyang sik ngisi ya mencah lemu wae ngoten niku lemu kementos ana ya itu apa tapi karena kita berpikir akhirat serah peduli pokoknya menyang iki tugas nggo akhirat nanti jodoh menyang itu awal saya lalu saya keren wong kok sregep ngaji keren pokoknya menyang ora paham rapopo ngantuk turu pegel selonjor karena memang itu bagian dari masa depan. Nah di dalam masalah hisab ini kenapa kita harus menghisab diri? Karena ada pertanggungjawaban. Ujungnya adalah fa'amman saqulat mawazinu fahuwa fi isatir radiyah wa amman khafat mawazinu fa'umuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah uang itu kebaikannya lebih banyak dari dosanya ketika di dunia, maka fahuwa fi isatir radiyah. Dia diparingi sesuk balasan rodiyah. Wah tempat sing wis diridhoi menjadi janatun naim. Tapi kalau di dunia itu kebaikannya lebih sedikit dari dosanya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Walaupun dalam konteks ini sebenarnya kalau saya matur, uang kok kebaikannya luwih sithik dibanding dosane itu saking kebangetane. Banget lepetok. Sebabnya apa?
Umat Rasulullah itu hitung-hitungannya dimudahkan. 1 kali kebaikan dikalikan 10 dikalikan 70. Jadi 1 kebaikan dikalikan 700. Tapi 1 dosa hanya dikalikan 1. Jadi dosa ping pisan ya siji, nek kebaikan ping pisan itu ping 7. Nah, itu jadi kebaikan Anda itu 5, berarti 5 ping 700. Nah, hitungan dunia kan gitu. Dosane 5 ya tetep 5. Mosok totalan jenderal sesuk arep mati, kebaikane ngantek kalah karo keburukane lah banget toh. Itulah umat Rasulullah. Makanya saya selalu matur bahwa ketika kita di akhirat, kalau bukan umat Rasulullah, itu tidak cukup kebaikan kita untuk menjadi penghuni surga. Tidak cukup penghuni surga. Surat As-Sajdah ayat 5. Mana niku? Sekarang tunjuk dulu yang belum tunjuk. Ayo, tunjuk. Ayo. Monggo bapak-bapak, dongo sisik nggih. Allahumma barik lana fima royaktana wa qina adzaban. Ayo. Alah ngaji ro aku ya rasa serius ngono to. Pokoke menteleng ngono bul ngantuk ngono. Wis to, ayo tunjuk. Ayo. Padune ustaz e. Lurus tengah. Bon. Hal ini sajadah 5. Apa aku ngadep? Monggo Pak. Pegel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanati lima ta'udun. Gusti Allah itu ngendika gini, langit dan bumi ini urusanku. Kalau aku hitung menjadi urusan akhirat, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Alfasanati lima ta'udun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau kita itu punya umur 100 tahun, 100 tahun loh yo, saya kan wis arang-arang. 90 wis mentok kadang-kadang ya kan. 100 wis mate jelek. Berarti 100 tahun iki rungokke tenan. Jenengan ora wianan, jenengan ora turu, jenengan ora dolan, jenengan ora jajan, ora ndelok TV, isine nggo ibadah. Tok niku mengitung 100 tahun. 100 tahun di dunia, nak dijoli nang akhirat, iki mung 1/10 dari 1 hari di akhirat. Jadi tanpa syafaat, tanpa kebaikan dari Rasulullah, dari Allah SWT, kita itu mung entuk 1/10 dari 1 hari di surga. Surga kan 24 jam, 1 hari. Nah 1/10 ya, jadi jenengan ki ibadah 100 tahun, mung mergo kepentingan ampuhe jenengan, iku mung entuk 2,4 jam. Ngono kok kementus. Sajake kaya orang duwe wis ampuh-ampuh dhewe mlebu swarga. Logika dari mana? Makanya orang itu di dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari dosa supaya dijamin masuk surga. Surat Al-Hijr 45. Innal muttaqina fi jannatin fa uyun. Al-Fatir kalian lagi. Sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatun adni yadkhulunaha yukhalauha fiha asawira min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhu fiha harir. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Walladzi ahalana darul muqamatin min fadlihi la yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Orang-orang yang bersegera berbuat baik itu akan mendapatkan surga yang dihiasi dengan mutiara, baju-baju dari susra. Yang ayat 35 keren. La yamasuna fiha nasabu wa la yamasuna fiha lughub. Bahwa di surga itu tidak ada rasa letih dan lesu. Seger wujuhu yauma idzin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah. Apa? Jadi ibu-ibu bapak anak sakniki niku jenengan keju manule pengajian itu kesel kudune nang omah yo ketok ngantuk pegel rasa komplain. Sesuk nang akhirat niku cucuk. Cucuknya apa baca bisa?
Impas ki yo impas. Cucuk ki. Cucuk ki. Wene lagune sampean ya manuk cucuk. Cucuk ki. Cucuk. Nanti kecapean panjenengan, capek ngantuk mergo ngaji ngurusi masjid. Sing kakung-kakung kudune nyambut gawe nang njaba ngresiki masjid, melu ngepel, melu ngresiki lingkungan masjid. Ibu-ibu pengajian yo dadak godhog wedang, dadak nyiapke senai gelari kloso. Cucuk. Karena Allah ngendika la ya masuna fi anasabu wa la yanasa fiha lughub. Tidak ada rasa letih dan lesu. Nang kono iki seger terus. Maka potensi itulah yang kita kejar. Makanya kalau kita hitung ibadah sehebat apapun, niku tidak akan pernah sampai ke surga. Apalagi ibadahnya ditambahi ujub. Ujub itu bangga dengan dirinya, merasa dia lebih baik dari yang lain. Tahun 2022, negeri ini itu banyak dikotomi. Dikotomi itu pengelompokan. Banyak yang merasa eksklusif. Maka sering dituduh menjadi politik identitas. Walaupun saya nggak cocok dengan itu. Itu bukan politik identitas. Eksklusif, merasa dirinya kelompok itu lebih baik dari yang lain. Lalu nanti ono saya tekan ngomahku, Pak Ustadz. Mungkin saya tahu jamaah saya banyak kan bisa digowo. Kalau penjenengan tidak masuk kelompok saya, penjenengan tidak bisa masuk surga. Nenek melu kelompok saya dipastikan masuk surga. Aku yo santai, aku yo muni yo ben. Aku yo kowe di surga dhewe, aku yo duwe dhewe. Aku yo mangkel saya. Ning ustaz kan oleh mangkel. Aku yo muni gundulmu, aku yo kan ra nesu nek muni gundulmu. Maka Rasulullah mengingatkan orang yang dalam ibadahnya itu ujub, merasa dia lebih baik dari yang lain, merasa dia lebih iman daripada yang lain. Orang yang ujub di dunia tidak akan pernah mencium surga. Makanya sing keren ini atus panjenengan ini insya Allah. Uang datang nang pengajian ini berarti apa? Merasa belum layak masuk surga, merasa bisa banyak kesalahan, bisa istighfar, bisa ngaji itu merasa belum. Itu sejenenge rendah hati. Makanya dalam sebuah kesempatan ada habis nganu napa jamaah lajeng maghrib lajeng apa asar kita tidak diterangkan. Rasulullah itu ngendika yang mengejutkan sahabat. Rasulullah itu ngendikanya gini, akan datang seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Keren banget toh. Harap teko. Yo ibu-ibu nang kono do muni ngene. Sajake rada lemu. Mana ya. Iki lho, iki sajake lho ya aku yo ngarang kok ya toh. Iki nang Arab ngono ya toh. Ketoke mau mampir mie ayam ngono ya toh. Wis pokoke do kasak kusuk gitu. Datanglah laki-laki itu. Laki-laki itu datang biasa saja, tidak ada yang istimewa. Yo standar wae teko, yo salat tahiyatul masjid, yo dak jare rawatib yo beliah misalnya kita arep asaran tok. Kemudian salat rampung yo ndonga titik mulai. Yo wi'anan. Lah ya. Hari kedua Rasulullah ngendikane akan datang seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Weh, lagi 2 hari berturut-turut. Iki sapa? Ternyata orang yang sama. Hari ketiga Rasul ngendika lagi akan datang seorang laki-laki yang dijamin masuk surga. Ternyata orang yang sama. Sahabat mulai curious, penasaran. Kok ampuh men? Saat itu sahabat belum ada hadis tentang yang dijamin masuk surga. Nabi dan Rasul, para sahabat, umat, tabi'in kan gitu toh. Itu belum turun. Yang turun adalah ada orang yakin masuk surga. Abdullah bin Amir bin As itu lajeng matur kali Rasulullah. Rasul, saya ikut di rumahnya selama 3 hari angsal boten. Nak cara kene kula tak delok sing marake mlebu swarga ibadah sik endi ngoten. Agar Abdullah bin Amir bin As nginep. Hari pertama itu biasa saja. Ora kacek. Aku ngumpet doaku. Esok yo ngeteh dang goreng. Awan yo nyambut gawe, yo luhuran, kondur yo biasa, bengi yo tahajud.
Aku podo aku. Hari kedua tambah penasaran Abdullah bin Amir bin As. Lu kok podo meneh? Hari ketiga ya podo meneh. Diwanek-wanek nanya, saudaraku, kamu itu ibadahnya sudah dijamin masuk surga. Tapi kayak lihat kok kamu ibadahnya podo karo aku. Nah itu kan penasaran. Akhirnya beliau mengatakan dengan segala kerendahan hati, saya malah gak tahu terjemahannya. Kalau saya dijamin masuk surga. Tapi sebelum tidur saya itu memaafkan semua orang yang menyakiti hati saya. Dan saya tidur dengan penuh keikhlasan, tidak ada iri dengki, tidak ada hati apapun kecuali pasrah pada Allah SWT. Itu mungkin yang membuat saya masuk surga. Mendengar kalimat itu, Abdullah bin Amir bin As itu kan ya bangku itu. Enak jamaah embun pagi pikirannya orang ngono. Akhirnya mengono. Mengono aku bendino, berarti aku dijamin masuk surga. Aku ya ngono. Kok mengono piye? Seseorang itu kalau sudah mau memaafkan orang lain itu every single day loh ya, setiap hari loh ya. Berarti apa? Hatinya itu sudah bersih. Hatinya itu mesti rendah hati, tidak ada rasa sombong sedikit pun karena mau memaafkan orang lain. Orang yang memaafkan orang lain itu merasa dirinya salah. Merasa dirinya salah setiap hari itu keren. Awake dhewe atau usul ra ditompoi ra menyang, gitu. Adewe dilokke titik we nesu, njuk bengi ra iso turu. Kurang kuwi opo? Aku krungu ya kurang akeh. Kita kan memaafkan susah. Negeri ini kan negeri yang susah memaafkan. Rumangsa salah iki wangel. Ora mung tekan saka Jakarta, tekan desa-desa iki gitu. Masjid-masjid lah oke sing wangel jak memaafkan iku. Anggepe bener terus. Ya kabeh wong kon padha rodekne. Ini yang terjadi. Tapi kalau setiap hari memaafkan kados panjenengan wis ketok wajah-wajah surga. Amin. Coba wanita solihah wis ngene iki. Toh, ya toh, nak ngendika ciri wanita solihah ki alus, lembut, tertata rapi, menundukkan kepala. Karo wong lanang ya ora nyengol-nyengol. Mboten niku mboten jenengan. Mimpi. Tapi enggak. Ciri orang itu kenapa dia itu orang hebat itu orang yang rendah hati. Tidak merasa dia itu benar, makanya dimaafkan semuanya. Kalau uang nak sani kan orang sing uang nak tak pikirin petuke nemen. Uang orang kosong mergo mikir uang liya, rekoso merasa lebih baik. Ciri uang bermasalah itu apa? Turu tidak nyenyak, mangan tidak enak. Nek uang itu lembu, wis ra duwe rasa apa-apa, mesti tidurnya nyenyak, makannya enak. Lagi kados jenengan. Mau ngomongin dadak ngerempeli mergo mangkel, usule ra ditampa, dilokke titik we nesu, berarti kita masih merasa lebih baik. Duwe rasa iri dengki, duwe rasa mangkel. Tek mergo wis lepas rendah hati, ora mikir donya, kabeh mikir akhirat, le turu kepenak. Makanya enak nonton. Mulane ono wong ngaji, nak jenengan niku mesti wis rendah hati, ngaji we turu. Artinya apa? Artinya wis rendah hati banget. Tidak ada rasa apapun. Saking ayeme ngantek ngaji we bablas, atahiyat we bablas. Berarti nek enek wong kok ngaji ngantek turu, itu makome wis dhuwur. Wis ora duwe rasa apa-apa kecuali rendah hati, merasa bersalah. Ojo dilokke. Senengane kok. Ojo turu, salah. Wong sing turu kuwi wis rendah hati. Ngoten. Kok sampean guyune ra penak. Cek nomor loro wong ra ono masalah kuwi ledar enak. Ustaz, jamaah niki akeh masalah, ra mungkin aku ngono. Aku ora mungkin pengajian we tewal kok aku ya ngono. Berarti apa? Hidupnya nyaman, tidak ada masalah. Wong sing akeh masalah ki ora doyan mangan, ora iso turu. Pengajian we entek senenge ngono ya ta. Jadi ustaze omong ya wah.
top tenan. Nah itulah yang orang yang makomnya sudah tinggi. Alhamdulillah. Kon mulai sekarang ojo kokean baperan. Santai wae, wong adewe ora mesti bener. Keyakinan tidak selalu benar itulah yang banyak merasa bersalah. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya adamu uskum anta wa ijukal jannah. Wa qula minha ragadan kaisus isuma wa la taqrabu tisajara. Wa la taqrabu tisajara tafatakuna minadz zalimin. Allah ngendika, Adam, roh Hawa tinggallah di surga. Makannya rogodan sampai kamu puas. Kaisus isuma apapun yang kamu inginkan. Wa la taqrabu tisajara. Tapi jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu menjadi orang yang zalim. Itu kan ayat 35 Al-Baqarah. Tiga anak wasal masaitan farajahu maminakanafi. Tapi donya dai akhirnya kan melanggar. Ketika melanggar itulah dikedah setan akhirnya dihukum. Yes, sering saya sampaikan ini. Pak Adam itu turun di India, Ibu Hawa turun di Jeddah. Makanya yang tidak haji dan umroh itu mesti katakan Jeddah diambil di Mabar Hawa, tempat Ibu Hawa diturunkan. Apa yang dia lakukan? Merasa bersalah, menghisap diri sendiri. Aku biar kok didonke ngopo? Mereka berdua berdoa di Al-A'raf. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zalim, kula salah, dulu saya bersalah. Kalau panjenengan tidak mengampuni saya orang yang rugi. Jadi proses kebaikan setelah hisab itu adalah dimulai dengan merasa bersalah. Percuma jenengan hisab istighfar bendino. Astagfirullahaladzim, atine itu tidak pernah semeleh. Atine saya merasa yang paling benar. Atine saya merasa dia lebih baik dari yang lain. Percuma, pasti tidak ada kebaikan. Kenapa tidak ada perbaikan? Lo merasa benar kok. Makanya mulai sekarang kita ganti tahun diawali dengan merasa bersalah. Itu keren. Akhirnya apa? Diijabah. Berapa lama itu dipisahkan? 250 tahun. Berapa jauh itu dipisahkan? 4.500 km dari India sampai ke Jeddah. Aduh tenang. Pendak esok mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Saya yang salah. Akhirnya diijabah, ketemu di Jabal Rahmah, lalu dikembalikan ke surga. Itu Nabi kita, Nabi Yunus itu keren. Nabi Yunus itu satu-satunya nabi yang meninggalkan kaumnya karena marah, godok, karena ngeyel. Kaumnya ngeyel banget, dilandani ngeyel, dia lungo, ditegur dening Gusti Allah, dihukum. Apa numpak perahu tau? Numpak perahunya oleh kelebihan muatan di arisan sik njegur sapa? Nabi Yunus terus wong kersane Gusti Allah. Yuk dipangan iwak. Nggih mboten? Iwak apa? Paus. Jenengan iwak apa? Hiu. Sik bener iwak lele. Apa no sampean yo ngarang Quran ra ono paus. Paus. Aku yo lele. Wis pokoke iwak gede. Iwak gede kaya Pak Ustaz, aku meneh. Akhirnya dulman di dalam kegelapan yang jero iwak. Fanada, lalu beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada Tuhan saya dan panjenengan maha suci. Kulo fatakuna mina doli. Kulo sik doli. Kulo sik salah. Berdoa di dalam perut ikan, merasa bersalah. Akhirnya diijabah, metu saka iwak balik ke kaumnya lagi. Rasulullah luwih keren meneh. Orang di dunia ini sing ora ndek dosa ming siji, toktil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak punya dosa tapi sehari semalam merasa berdosa. Beliau istighfar 700 kali. Awake dhewe Nabi dudu, Rasul dudu. Infak yo mentok 2000. Ibu-ibu petok yo ngrasani, kadang-kadang opel. Ngono kok ora anggepe ra ndek dosa. Cara itu itu Rasulullah itu saja merasa bersalah lalu istighfar. Itu hebatnya sampai setiap malam kalau habis tahajud menangis terseduh-seduh.
Mergo merasa tidak layak untuk masuk surga. Rasul kurang kepiye? Salat ya tepat waktu, jamaah, ora tau nyakiti orang lain, uripe kabeh dienggo agama, kabeh disumbangke. Setiap malam ya tahajud maca Quran, selalu menyenangkan orang lain. Ngono ya menangis terseduh-seduh karena beliau merasa tidak sempurna. Lah kok awake dhewe kon ngisap ora gelem. Anggap wis bener terus. Maka dari itu orang-orang yang ngaji, menghisab, istighfar, merasa bersalah. Itu setelah merasa bersalah, maka ada usaha untuk memperbaiki, continuous improvement. Kenapa? Karena hari-hari itu diisi dengan kebaikan. Satu itu nanti diangkat, ya, dihidupkan lagi. Maka setelah yang kedua, apa orang itu memaafkan karena apa? Sudah mikir akhirat, orang mikir dunia. Sampai Rasulullah mengatakan ketika itu bicara dunia, Rasul itu mencelupkan jarinya, kemudian diangkat. Maka air yang melekat di jari ini adalah dunia. Air laut yang banyak itu adalah akhirat. Bagaimana mungkin kita itu mempertahankan yang air hanya 2,5 menit itu hilang, meninggalkan akhiratnya? Bagaimana mungkin awak dewe itu mantep banget nih golek isi hanya 2,5 menit hilang itu, sementara yang laut banyak itu dihilangkan. Enak bukti nih 2022 itu kita banyak negeri ini bukti yang seperti itu. Mikir ning donya. Contohnya ya sik korupsi iku. Contohnya ya saiki sing sidang ora rampung-rampung. Ya kok Mas Sambo. Mas Sambo itu nembak. Nah, mikir akhirat kan mesti orang mungkin sing cetha. Nak Mas Sambo ki melu aku pengajian. Mesti ra nembak tenan. Ning dhek iki salahne siji, ora melu embun pagi. Ibu-ibu harus tak ajari toh berdoa mula kula Al-Baqarah 249 tangi turu jundonga gegah Allahumma barik lana bima royatana arep turu Allahumma barik lana bima royatana arep nyambut gawe Allahumma barik Mas Sambo kudune nak tak ajari arep nembak dhek ndonga Allahumma barik lana bima royak tanah. Nak bar ndonga kuwi nembak apa mangan? Madang. Bar madang nembak apa turu? Turu. Jadi kudune Mas Sambo kuwi melu ngaji doane Allahumma barik lana dani. Kalau ibu-ibu menawi badhe beribadah kakung putri, doanipun dos pundi? Allahumma barik lana fima royatana. Jur sing kakung ngomong ini, arep tak pangan apane? Ning tenan lho, iki mau guyon lho ya. Engko sampean karo kakunge ngono arep beribadah ngono malah wis siap ngono malah guyu. Ngopo ibune kalingan wis tak tagel. Dadi nek rapal tak ajari nggih dongane kan akeh gitu. Tangi turu ya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa yusur. Arab sare ya bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya. Arab lunga ya bismillahirrahmanirrahim. Arab beribadah ya Allahumma janib si syaitan. Ngoten niku. Nek nek ora apal ya tak ajari. Arab ibadah kakung putri ben diridhoi kuwi maca Al-Fatihah. Gitu nek wudu Al-Fatihah bar kuwi dzikir ping 1000. Bar kuwi ditutup kulhu falak anas nggih. Kok sampeyan iki malah ono sing niat selak esuk. Andian ngeyel. Tapi kehidupan sudah mati itulah sebenarnya yang paling keren. Janjane itu saya itu kan kemarin Anan karo Pak Bedi itu sama Mas Man itu kan saya belum di Indonesia. Saya baru aja pulang dari Brasil. Kebetulan ada tugas karena saya sebagai komisi ahli di kementerian dan dosen UGM kebetulan saya yang diminta untuk jadi komisi ahli. Nah, saya ke Brasil di sana juragan direktur itu rembugan. Nah, saya bagian tentara, skroco. Nah, cara ya bergodo. Bagian baris ngono kan.
Saya ya nanti saya yang menilai, nanti rembukan tingkat tinggi ya. Gimana dokter aku? Oke, tanda tangan. Perusahaan ini gimana? Oh nggak bagus, corek. Ya mengono 10 dino. Nih gini, aku ustad jadi yo ikhlas, dibayar aku. Misalnya saya batin, nggak apa bayari mana ya tak sih pernah dibayar ustad kok ditransfer. Yang berat itu perjalanan. Ini cerita titik intermisi. Kalau kita haji umroh itu kan 11 jam. Dia kan itu buat transitnya nanti 11 jam. Kalau sini Brasil itu 35 jam. Waduh tenan. Jadi ini Brasil di Indonesia. Jadi Brasil ini begini. Jadi mengelilingi separuh bumi itu. Waduh tenan. Jadi saya itu ke Brasil Pak. Kon ngeneng-nengi Neymar. Kan ini bal-balannya kalah dong, atau Brasil lalu Rono. Aku ya pedok Neymar kuwi, aku ya ngomong aku ya ngomong. Nggih Ustaz, ya rasa sedih ngomong bal-balan kalah pisan. Indonesia iki bedino kalah ya ceria aku ya. Ini Piala Dunia ini Indonesia ya ampun lho, urung tau kalah kok. Harus maju. Ora tau melu ya kan. Yo sik Neymar yo muni nggih, kula yo pun tenang kok niku yo wis madang. Bul dudu Neymar sing tak jak omongan. Marianto ngono ya. Kacau itu. Jadi Jakarta Qatar transitnya di Qatar itu 8 jam. Kemudian dari Qatar itu naik ke Jazirah Arab, itu mulai dari Madinah, Mekah, kemudian ke Jeddah. Jeddah naik ke Laut Merah, lalu menembus Laut Atlantik. Laut Atlantik itu di atas Samudra Atlantik itu 22 jam. Suwe tenan, pegel tenan, ora ngerti. Wong nganu jam itu jaraknya 11 jam kok bedane. Karena separuh dunia itu. Ming istimewane nggih oleh Brasil. Wong Brasil iki ora iso basa Inggris. Karena mereka jajahan Portugis. Yang hebat itu yang sini itu kan Peru, Ekuador, Venezuela, Bolivia itu bahasanya Spanyol. Jadi khusus Brasil itu Portugis, koyok Timur. Jadi wangel awal-awalnya aku bingung omong-omongan. Jadi omong-omongan ini urung nganggo Google Translate to. Niku koyok wong pekok kae. Arep ngombe wis pekok tenan aku. Tobat iki awalnya arep nguyuh. Kamu di toilet tenan, beres di toilet ora ngerti. Aku yo nggo bahasa isyarat. Aku ya. Langsung ngerti deh nen, paling dia nguyuh. Wah, tobat tenan aku. Ana tulisannya bahasa Inggris. Akhirnya to, dituduh. Ternyata toilet itu apa lalu saya ingin mergo penting sanitario. Dan bahasa Brasil toilet. Nak nggo lanang iki sanitario masculino. Nak nggo wedok iki sanitario feminino. Feminin itu kan wedok, jenengan duwe obat wedok jenenge Feminak kae to. Makanya sanitario. Lho teng mriku niku nak tuku nang restoran iki ora didelok rawuhe, ditimbang, Bu. Nggih karena rego daging, sayur, buah padha. Jadi ditimbang rata-rata kan 35 gram ngoten niku. Anggo regane piro? 1 reas mata uang Brasil itu sama dengan 4.000. Nggih 4.000 rupiah. Jadi kalau mangan itu rata-rata 30 real ya, 40 real itu ya 1.000.000 euro. Nah itu kelebihannya mereka itu orangnya disiplin. Itu mungkin yang membuat dia sama dengan dia pernah terpuruk toh karena korupsi waktu itu. Tapi sekarang dia sudah balik dan sudah melebihi Indonesia. Ya karena itu disiplin gitu, korupsi ya ditahan. Tapi kalau Indonesia ya moga-moga tahun ini semakin baik. Ya repot orang ini pemilu ya gitu. Ya rata ya sama rasa mikir gitu nggih. Ngopo mikir pemilu wis jangan nopo ngono esuk iku oseng-oseng terong apa jangan kates ngono wae sambel tempe tahu wis bojone cinta anake saya wis nggih ngoten niku nggih. Sing mikir pemilu sing kaya aku wis maju wae gitu.
ina atau ina atau swarga. Nah, hidup sesudah mati itu keren. Karena kita menghisap itu karena kita akan ditimbang mata. Yang kedua, di samping kita punya salah, yang kedua, besok itu semua badan ini jadi saksi ketika dihisap itu. Sidang Sambo itu kan bulet. Aku melu pisan mumet. Mergane nopo? Kata-katanya ini wara cocok ngoten iki. Pandai bersilat tidak, pokoknya anggere pengacara lo pinter banget ya. Ada wong biasa ini mesti katut. Tapi nanti Allah ngendika al yauma nahtimu ala amwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin 65. Nanti ketika dihisab itu mulut itu terkunci, kaki dan tangan jadi saksi. Artinya nanti itu kita sudah nggak bisa bermain-main lagi. Akhirnya apa? Hanya tangan dan kaki dan kulit kita, mata kita, telinga kita. Di surat Al-Fussilat ayat 19. Gusti Allah itu sampai ngendika gini. Pada saat itu hatta idza majawa sahida. Di hari itu orang-orang itu akan dihisab dan bersaksi. Sahida alaihim. Apa yang bersaksi? Sami'uhum wa absarihim wa juluduhum. Yang bersaksi itu absarihum. Apa? Matanya, telinganya, kemudian kulitnya. Itu semuanya akan bersaksi. Makanya tidak ada kebaikan yang tidak dihitung. Maka tidak ada juga kejelekan yang tidak dihitung. Supaya kita menikah madhep datang Gusti Allah itu dalam keadaan kita tidak banyak dosa, makanya setiap hari didelek. Karena nang kono ora iso ngapusi meneh. Nah, bahkan di surat Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, Luqman itu menerangkan bahwa di akhirat nanti ketika dihisab itu kebaikan yang dimasukkan ke dalam batu ibaratnya. Kemudian batu itu dilempar di antara langit dan bumi, dilempar ke angkasa, tidak tahu rimbanya. Itu nanti akan dihitung oleh Allah SWT. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah SWT. Karena apa? Karena semuanya itu terhitung oleh Zat yang sangat teliti dan kuasa. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Oleh Zat yang maha teliti dan menghitung-hitung dalam kuasa menghitung amal manusia. Aku kok gebrokius ya? Jenengan nggih mboten? Apa aku mergo lemu? Aku gebrokius tenan ya? Iki mesti pengajian apa kerja bakti aku ya. Obat tenan aku. Jenengan mboten lemu, kok mboten lemu? Mboten keringetan to jenengan? Aku iso. Aku gebrokius ya. Apa ya? Masuk angin kok ya? Nah, ini kan tekan apa aku nyedak kono ya. Jadi aku lagi ngisi nang kene iki. Hah? Aku lagi ngisi nang kene kapok. Pun loro wae. Besok aku gawa kipas dhewe. Besok anu ya, ini ditukokke AC ngadeg lho. Pak Haji. AC iki anu lho. Ini kan opo? Nek wis jadi tidak ada yang sehingga setiap hari bisa supaya diniatkan. Kalau tidak tiap hari tidak memberi diri sendiri, bisa kita berkata karena bisa itu ada 3 hal yang penting dalam teori dari bisa itu. Satu, Inna Allah ayat dari bahasa saya mau wakil bahasa saya dulu. Itu bisa Yunus 1. Allah itu menjadi
bahwa dia bisa itu Allah itu maha adil. Tidak ada Allah itu mendolimi umatnya. Jadi kalau dia itu bermasalah, kalau sangat dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam tidak ada teori bahwa manusia itu menanggung dosa orang lain. Itu dari sejak zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim sampai Rasulullah, tidak ada dosa yang ditanggung oleh dosa orang lain. Ini yang penting. Okay. Wala taziru wadhiratun wisra ukhra. Tidak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain di akhirat. Artinya bejak wonten akhirat itu ya cuma itu. Kalau itu baik ya baik, kalau elek ya elek, itu karena kegiatan kita. Jadi tidak ada nanggung-nanggung dosa orang lain itu. Ngaten menika, ngaten nggih Bu nggih. Nanggung bapake wae ora kok. Nanggung anake wae ora kok. Itu tidak ada teori seperti itu. Makanya kita itu bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Yang ketiga, sebenarnya hisab itu tujuannya untuk menentukan hujah. Hujah itu apa? Menegakkan keadilan dan hukumnya Gusti Allah. Sing bener ya menerima pahala, yang salah ya menerima dosa. Menika yang penting. 3 hal itu. Satu, kita itu bahwa Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Jadi jenengan saya menjadi saya. Jenengan elek ya elek. Yang kedua, tidak ada yang menanggung dosa orang lain. Maka di surat Al-Jasiyah dikatakan kullu umatin jasiyah. Al-yauma kullu umatin illa kitabiyah. Mereka akan menerima, dipanggil namanya sendiri-sendiri untuk menerima kitab dari Allah SWT. Maka orang yang tadi itu masuk surga itu karena apa? Orientasinya sudah akhirat, bukan lagi urusan dunia. Sehingga apa? Wis diampuni, mendelit semua kesalahan, minta ampun setiap hari. Kemudian apa? Pikirannya sudah urusan akhirat. Ini yang penting. Karena keyakinan hidup sudah mati itu kan jarang. Pernah saya ceritakan, itu nyocok banget. Profesor saya namanya Tatsuyuki Suzuki. Ketika saya S3 di Jepang itu kan profesorku jenenge Suzuki. Aja do tekon. Miyone ono. Suzuki itu nama marga paling pasaran di Jepang. Iki jenenge Suzuki. Nak kene nama pasaran iki yo Agung, Agus, Joko, Bambang, Slamet, Sugeng, Eko. Sapa meneh? Paijo ora ngono ya sampeyan niku. Nah ibu-ibu ya nama pasaran iki Sri, Siti, Yayu, Endan, Tuti, Dewi, Susi, sapa meneh? Tina. Apa meneh Bu? Muni apa ijem? Sampeyan. Profesor itu nanya gini, Agung sangat. Anatawa mainichi gokai oinori suru deskaran mosisi ndara doko iku sumori deskan. Sampeyan rasa mikir ora ngerti sampeyan. Aku yo ngawur. Agung kowe nak salat sedina ping 5. Majimena hito desnek bahwa orang yang serius. Nek mati, kowe iki arep nandi? Itu pertanyaan macam apa? Tapi memang dia itu tidak percaya hidup sudah mati, Pak. Orang kaya awake dhewe nak bicara mati kan paham banget. Jadi saya ngomong buat nasiwa, mau sisindara tenggoku iku sumurides. Nek kula mati, kula ajeng mlebu swarga. Tenggoku itu swarga. Apa kata dia? Sinjirare nae, aku ora percaya. Ngoten niku profesor saya. Ini kan aneh. Nah ibu-ibu kan wis paham banget nak mati karep nanti. Keyakinan itu yang luar biasa. Coba ibu-ibu apa kalau tanya, saya tanya, dalane wong mati liwat ndi? Ayo jawab. Piye to? Dalane wong mati liwat ndi? Sampeyan iki jelek. Ngono kok mikir, dalane wong mati, manut sik gotong. Ngono kok dadak mikir aku sesuk liwat endi ngono ya.
manut sik gotong no. Sampean digotong lewat luar desa. Mas penak metu dul desa. Ya ora ngono kok dadak mikir sesuk aku liwat ndi ya ora usah dipikir. Sik pojok ngene Ustaz Pepok. Apa yang terjadi? Kemudian saya bilang, tenggoku itu mau sisin jirane katara. Dukun iki rasane Mas kan. Sen arah percaya, juk jenengan arep nandi kan gitu. Apa kata dia? Moduri Mas. Gitu. Moduri Mas itu moduru, itu balik, reverse. Nah cara ngene iki reinkarnasi. Apa nitis. Jadi mereka itu percaya hidup itu balik. Gitu. Kalau kita kan enggak, hari-hari yang terbilang itu tadi. Nah saya tahu ya, mosi mudut darah, dukun iki reru deska. Nah kowe balik, nyawamu tak lebokke nggo nopo? Kan kowe wis mati, aku bilang gitu. Yo dhek nyantai wae. Ciking itu pitik. Ngopo kok pitik sih? Aku pitik iki penak Agung San. Rasa mikir, mungan mengen, turu entuk kuwan kawin. Itu kan jelek. Ya aku muni tak beleh kowe ya ayam goreng ya. Nek yo tak batin ya ta. Aku muni ngono ya ora lulus ya ta profesorku kan gitu. Artinya Bapak sekalian hidup sudah mati itu keren. Ada pertanggungjawaban sehingga Islam itu mempunyai sistem yaitu khauf dan roja. Khauf itu takut untuk berbuat salah, tapi roja penuh harapan. Ketika di dunia dia dianggap gagal, tapi di akhirat itu menjadi berhasil. Itulah yang membuat kita bahagia. Jadi umat Rasulullah itu keren, gitu. Karena kita mendapatkan syafaat. Syafaat itu menurut Adi Hidayat yang Ustaz terkenal itu artinya syafaat dari kata safah. Safah itu artinya genap. Lawan katanya witir yang artinya ganjil. Adewe 100 tahun ibadah, mentok 100 tahun pol, pengen tok 1 hari dibagi 10. Hanya mendapatkan 2,4 jam saja. Kalau bukan karena kemurahan Allah dari umat Rasulullah, syafaat dari Rasulullah, awak dia pengen tok 1/10 dari 1 hari. Ngono kok mentus. Gak ibadah titik ae ngelok-lokke, gak iso ibadah titik kabeh dianggap salah. Gak ibadah titik anggap iso mlebu swarga dhewe, membentuk eksklusifmu, merasa dia lebih baik daripada yang lain. Kita itu masuk surga karena digenapkan, karena menjadi kekasih Gusti Allah, kekasih Rasulullah. Itulah yang namanya syafaat. Nah kita ngaji itu bagian dari supaya kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Satu-satunya Nabi dan Rasul yang berani berdoa di padang mahsyar hanya Rasulullah SAW. Semua Nabi itu sudah tiara. Di padang mahsyar tinggal Nabi kita memperjuangkan awake dhewe sing ora mutu ngene iki. Memperjuangkan kita yang hanya seperti ini, saya kadang sombong, saya kadang gaya, saya infak yang mentok 2.000, ya ngoten niku to nggih. Melek ngrasani itu disafaati, didongake karena cinta Rasulullah kepada kita. Kurang piye? Ngono kok nabine dinyai meneng wae. Ngono kok nabine dilok-lokke, malah umuk anggape awake dhewe sing paling pinter. 2023 hentikan kesombongan itu. Jadikanlah yang rendah hati, tidurnya nyenyak, rasa mikir wong liya, mikir awake dhewe mesti jegos kok. Malah senengane mikir wong liya. Sing mikir wong liya itu ya wis urusan kebaikan aja gitu. Sing apik-apik saja. Amin ya robbal alamin. Saya itu nek ngene iki emosional saya. Dredeg kula niku, wedi kula niku. Kula niku iso dirasa ngono aku wis hafal Quran, aku wis iso ngaji, aku pinter pidato. Iki yo mesti swarga. Banget saya itu, wedi tenan saya itu. Makanya saya itu agak ndredeg anggere ngomong tentang akhirat itu. Mergo dhewe iki ora layak masuk surga. Kalau tidak karena kemurahan Allah SWT. Hentikan itu kesombongan itu. Hentikan sing anggepe wis bener dhewe. Hentikan awake dhewe anggepe wis pinter dhewe. Karena kita itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Maka alhamdulillah kita ngaji dielengke orang nesu, dielengke malah seneng. Itulah ciri orang yang dihisab. Pun ngaten menika, jadi saya tutup kajian ini dengan orang yang terakhir masuk surga. Siapa orang yang terakhir masuk surga? Kenapa tadi saya bilang rendah hati? Karo wong aja menyean. Orang terakhir masuk surga adalah ketika semua orang sudah ada di surga.
Tiba-tiba ada seseorang teman kita yang ingat, koncoku kok ora ono. Koncoku ngaji kok ora ketok nang swarga ki nang goleki. Goleki ora ono. Bedino awur menyang yo ngampiri kok ora ono. Yo dia ndelok nang neraka. Ternyata dia masih disiksa di neraka. Lalu dia matur, ya Allah, dengan segenap hati dan jiwa saya, itu kawan saya, kawan ngaji saya, kawan poso saya, kawan itu sholat saya, niku masih di neraka. Ya Allah, keluarkan dia dari neraka. Lalu Allah dawuh malaikat dicek ngoten cara iki. Bener aku niku koncone umpun pagi 5. Nak menyang yo do ampir-ampiran. Ana sing diampiri sing ndung raup, padane ngoten. Iku ngono kuwi lho. Akhire iya, akhire dikeluarkan orang yang dari neraka itu. Masya Allah. Ojo mikir remeh itu, ora baik-baik. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun itu. Jadi kalau kalian teman kita ndoa awake dhewe maju sedina, iku padha karo 1000 tahun disiksa. Kalau itu majunya seminggu, itu sama dengan 7000 tahun. Itu mergo kanca. Sekarang pertanyaan ketiga, kanca sing endi sing ndongake? Jawabannya ora ngerti. Endi kok ora, makanya urip nang donya kuwi golek kanca sing akeh. Siapa tahu orang yang mendoakan kita itu adalah orang yang selama di dunia dianggap remeh, sing dinyeki, anggape ra iso ngaji, anggape ora pinter ngaji, anggape le ngaji salah. Iso wae deknen sesuk sing ndongake awake dhewe. Apa sesuk sing ndongake mung sing pinter ngaji? Apa kiyaine? Apa ustaze? Ora mesti. Mungkin orang yang kita anggap miskin, orang kita anggap bodoh, yang di dunia dinyeki, itu malah yang mendoakan kita. Maka dari itu ayo saiki golek kanca sing akeh, respect to the weak. Hormat karo wong sugih biasa, hormat karo wong sing kuwasa ki biasa, hormat karo wong miskin itu baru luar biasa. Hormat karo wong keserakat itu baru luar biasa. Karena orang miskin itu Allah ada di sana. Doa orang terzalimi tidak ada tirai dengan Allah SWT. Maka monggo aja beda-bedakno. Senengane ngenyek. Kita itu tahun kemarin sudah dianggap radikal. Orang sing sregep ngaji iki ekstrim. Orang yang ngaji iki intoleran. Wong sing sregep ngaji iki mesti angel jak rembugan. Ndak usah didebat. Tahun 2023, ayo kita buktikan dengan bukan perkataan tapi perbuatan. Nggih? Kita tunjukkan kita itu wong sing sregep ngaji iki ora radikal. Wong sing sregep ngaji iki lembut, karo tanggane itu rukun. Nggih. Carane piye? Mulai hari ini kita 2 tambahi muamalah, membuat orang lain bahagia dengan tersenyum, guyu. Jadi mulai hari ini oke le guyu, petok uang guyu, dewe guyu, petok wedhus guyu. Dari sini Rasulullah, orang yang selalu kelihatan gigi seri putih, jadi senyum terus. Ittaqunaru walau bisiki tamrotin fa'lam tajidu fi kalimatin thayyibatin. Ini bisa menghindarkan neraka meskipun kamu bersedekah separuh biji kurma dan kalimat yang baik. Jadi mulai hari ini ramah. Ngoten nggih? Wong Islam ora radikal lah, wong lambe ditekuk 2 meter. Loro untu ra mari-mari, petuk tanggane ya salam ya ora, guyu ya ora, japrut wae. Kaya bokong pitik. Nang jan kula gedhi ana wong sing ngono-ngono kuwi, kementhus ngono ya. Ayo guyu-guyu, oke? Yang kedua, buktikan dengan tetangga kita, agama apapun yang baik. Urusan akhirat niku lakum dinukum wali, hadine urusan tangga sik apik. Mulai hari ini bikin tetangga kita nyaman karena kita. Ternyata nang WA grup radikal, kul tanggoku apike nemen, ngajine sregep, karo tanggane menyenangkan. Barang siapa yang tetangganya tidak aman karena tetangga yang lain, maka itu bukan umatku. Mulai sesuk-esuk nak nyapu, no nyapu itu beres. Sing disapu iki. Sing kene dienek-enekke. Sapa sing ngono? Mulai besok gone tanggane disapu sisan. Oke? Dadi nek wis ngene, kok ana regetan disapu sisan. 2 meter lah ya ora apa-apa. Aku sekarang nanya,
Nak jenengan nyapokke nggone tanggane sithik niku, tanggane seneng apa mantel? Seneng. Ternyata tanggoku apian, sampahku melu diresik. Sekarang saya nanya, nak nambah 2 meter itu jenengan tambah kesel ra? Nak tambah nyapu 2 meter yo ngambruk kok. Nak tambah 2 meter yo tangane loro ngono kok. Nak tambah 2 meter yo keju-keju ngono. Nak ora to. Iku lho Gusti Allah seneng banget. Ono wong kok menyenangkan orang lain. Mulai hari ini nek nyapu ditambahi. Oke. Nak perlu tanggane nyapu disaut. Anakku ya lebay. Disapu iki sisan. Ngapunten. Wonten sampah tak resiki sisan. Alah tanggane nuwun Mbak Yu. Malah dadak repot-repot. Itu loh yang menarik. Itu yang indah. Engko nak dhek lunga mesti sok dikei oleh. Ning aja ngarep ngono kuwi. Aku wis nyapokke kok ya meneng bae. Ngono ya. Kok dikei oleh-oleh ya muni. Oleh-oleh kok titik. Ngono ya. Angel tenan. Tak andani nggih. Oleh-oleh ki sithik, nek akeh jenenge kulaan. Ngono ya to. Ngono kok. Senyum bantu orang lain. Siapa tahu teman itu besok yang mendoakan kita di akhirat. Amin ya robbal alamin. Pun wis kesel. Ya tadi pas jam 7 kesimpulannya kita bersyukur 1 masih diberi kesehatan 2022. Yang kedua masih berorientasi akhirat. 3, ayo mulai muhasabah. Jangan kokean delokne wong, tapi delokne diri sendiri. Yang ketiga merasa bersalah. Merasa bersalah. Lalu kita melakukan yang terakhir yaitu bikin kita jangan beda-bedake kanca. Aja ngenyekan. Karena kita tidak tahu, mungkin orang sing dinyek itulah yang seharusnya akan menolong kita di akhirat nanti. Yang akan mendoakan kita ketika kita di neraka itu tidak ada yang tahu. Makanya ojo beda-beda ke konco. Kabeh itu punya potensi yang sama. Dengan demikian maka kita akan selevel dengan sahabat tadi. Dijamin masuk surga. Karena setiap malam kita rendah hati, memaafkan saudaranya, tidur tanpa rasa iri dengki dan sebagainya. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syami'un qarib da'wat ya fatil hajar rabbik fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Ghafur, ya Rahim. Di tahun lalu kami penuh dengan dosa ya Allah. Kami sering alpa ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jauhkanlah kami dari halangan dan ujian. Jauhkanlah kami dari segala musibah sekiranya kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbi, di tahun yang baru ini ya Allah, kami bermohon panjangkanlah umur kami. Seandainya Engkau hentikan hidup ini di tahun ini ya Allah, kami bermohon matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, sudah lepas nyuwun pangapunten. Saya juga nih banyak guyon supaya orang ngantuk, banyak kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya Nun Sewu ini ada doa. Oke, kita doa untuk Bapak Wagiran yang gerak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Ya, monggo kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin.
Alamin. Semoga Bapak Wakilan anggenipun gerah segera diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah malih banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menggunakan dari Ibu Pranoto. Monggo Ibu.